seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara dan terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosipi, dan sebagainya. Salomo mengatakan dalam Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara-saudara terkasih, dalam renungan kita dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Artinya, Tuhan ingin supaya kita senantiasa menyendengkan telinga, mendengar Dia berbicara. Selama ini, tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk berbicara kepada orang lain. Banyak bicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang dipenuhi segudang permintaan, tapi kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara, tak menghiraukan perkataan Tuhan. Padahal Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita, dan Ia mau kita dengar-dengaran akan Dia. Saudara-saudara terkasih, Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui hamba-hambanya yang percaya untuk menyampaikan isi hatinya. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan dan berkat. Nuh adalah contoh orang yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, Nuh mendengarkan dengan baik, lalu melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Karena mau mendengar dan taat, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Untuk itu, firman ini mengingatkan kita untuk banyak mendengar firman Tuhan, terlebih untuk mau taat melakukan, yang pasti kita akan diselamatkan dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di mana Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami mau menyendengkan telinga kami
dan mau dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan sudah memberikan 2 telinga bagi kami untuk kami pakai mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Untuk itu Tuhan, berlah setiap kami mau memberikan waktu kami mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan semua perintah Tuhan yang sudah kami dengarkan. Karena ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, di situ Tuhan akan memberkati kami. Seperti Nuh yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu, mereka selamat dan seisi rumahnya diselamatkan dari air bah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Sebagaimana Engkau Tuhan memberkati kami sepanjang malam yang gelap, demikianlah Engkau Tuhan menyertai kami sepanjang satu hari ini. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan hati yang baru bagi kami untuk senantiasa melakukan setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini juga kami mau serahkan semua seisi rumah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan yang jauh dan yang dekat sekalipun, bahkan jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Jika saat ini Tuhan ada di antara jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, Tuhan Yesus pulihkan mereka melalui pengobatan yang mereka terima. Berkati para dokter, para medis, alat rumah sakit, obat, makanan, minuman, bahkan semua keluarga yang mengurus mereka. Biarlah semuanya Tuhan berkati. Itulah merupakan jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa di sorga, orang-orang yang lemah, yang bergumul, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan menangkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah yang Tuhan akan berikan bagi kami. Kami mau serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.